Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan dalam ibadah dan aktivitas kita. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah kita. Salawat dan salam kita haturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah qudwah kita dan teladan dalam kehidupan kita. Semoga Allah izinkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita mengambil pelajaran dari salah satu tokoh besar ulama hadis yang kitabnya kemudian menjadi salah satu kitab rujukan dalam ilmu hadis dan juga pastinya dalam keilmuan Islam serta sistem hukum Islam itu sendiri, sistem pembentukan hukum Islam itu sendiri. Di kampus atau di tempat sekolah tinggi Imam Usuluddin Darul Hikmah Jatiasih, ada salah satu mata kuliah yang juga disampaikan untuk kemudian memiliki tujuan dalam rangka menguatkan pemahaman, kemudian juga mengokohkan keilmuan dengan mengetahui biografi para ulama besar. Nah, tentu saja kita juga sudah mengetahui ada 6 ya di dalam khazanah ulama hadis ya. Di dalam khazanah informasi ulama hadis kita memiliki warisan kitab hadis yang sangat besar dan menjadi rujukan dalam sistem hukum Islam kita, yaitu Kutubus Sittah beserta para imam. Mari sama-sama dan inilah yang diajarkan atau yang disampaikan menjadi kajian di dalam studi hadis di kampus Yudhiyapit ini. Nah, yang kita ingin angkat pada kesempatan kali ini adalah kita mencoba mengenal salah satu imam Kutubus Sittah, yaitu Ibnu Majah, yang dalam secara urutan Imam Ibnu Majah ini dan kitabnya menduduki urutan ke-6 dari pilar atau dari urutan pilar Kutubus Sittah itu sendiri. Setelah Imam Bukhari dengan kitab sahihnya, Imam Muslim, kemudian dilanjut dengan Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud, dan Imam An-Nasai. Siapakah Ibnu Majah? Ibnu Majah adalah nama gelar yang sebenarnya nama aslinya adalah Muhammad ibnu Yazid Ar-Rabai Al-Qazwini, Abu Abdullah Ibnu Majah Al-Hafiz. Abu Abdullah Ibnu Majah Al-Hafiz. Al-Qazwini adalah seperti biasa di dalam tradisi penyebutan dalam Islam ada penyebutan dinisbatkan kepada tempat lahir. Al-Qazwini adalah nama tempat di mana tumbuhnya Imam Ibnu Majah di sekitar Irak. Kemudian juga beliau lahir di tahun 209 Hijriah atau sekitar 824 Masehi, dan kemudian wafat di tanggal 20 Ramadan tahun 273 Hijriah atau sekitar 887 Masehi. Nah, ayah beliau adalah Yazid, ya tadi ya disebutkan Yazid Ar-Rabai Al-Qazwini. Kemudian juga beliau ini sejak usia 15, Imam Ibnu Majah sejak usia 15 tahun sudah mulai belajar hadis kepada salah seorang ulama besar, ulama hadis pada saat itu, yaitu Syekh Ali Ibnu Muhammad At-Tanasafi. Inilah guru pertama hadis bagi Ibnu Majah. Kemudian beliau mengadakan
kegiatan rihlah ilmiah atau perjalanan keilmuan. Nah, ini yang menarik ya, yang menarik bagi kita, dan menarik bagi kita bahwa tradisi keilmuan dalam Islam itu sudah sangat-sangat kuat, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Kemudian Imam Najah ini mengadakan mengadakan perjalanan keilmuan yang kemudian beliau bertemu dengan guru-guru beliau selanjutnya, seperti misalkan Abu Bakar bin Abi Syaibah, kemudian juga sejumlah sahabat Imam Malik dan Lais. Ini yang kemudian akhirnya menjadi guru-gurunya Imam Ibnu Majah dalam bidang hadis. Nah, kota-kota yang dikunjungi oleh Imam Ibnu Majah yaitu Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, dan bahkan sampai ke Mesir serta Hijaz. Dengan rihlah ilmiah ini, Ibnu Majah kemudian akhirnya bisa menghimpun kitab ya, menghimpun hadis-hadis dari beberapa ulama, dan inilah guru-guru beliau ya, selain Abu Bakar Ibnu Syaibah, Muhammad Ibnu Abdillah bin Numair, Hisham bin Amr, kemudian Muhammad Ibnu Rahab dan yang lainnya. Ibnu Majah menyusun kitab ini dalam yang kemudian dia sebut dengan Sunan ya. Selain juga dalam bidang hadis, Imam Ibnu Majah juga dikenal sebagai seorang ulama ulama tafsir, kemudian juga mu'arrikh, dan salah satu bidang atau salah satu kitab salah satu kitab yang dituliskan dalam bidang tafsir, beliau menuliskan tentang tafsir Al-Quran Al-Karim. Sedang dalam bidang sejarah, beliau menulis tentang biografi para sahabat ya, biografi para periwayat hadis yang kemudian dari sejak awal sampai ke masa beliau. Nah, yang disebut dengan kitab At-Tarikh. Nah, ini salah satu karya besar Imam Ibnu Majah. Tetapi mungkin karena tidak populer sampai kepada kita, tidak populer sehingga tidak sampai kepada kita kitab-kitab ini. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan dan bisa kita menjadi satu kajian tersendiri untuk kita bisa teliti, insya Allah. Kemudian tentang kitabnya sendiri, Ibnu Majah menyampaikan bahwa kitab ini beliau namakan dengan kitab Sunan. Ini beliau sampaikan dalam pernyataan beliau sendiri ketika beliau menyampaikan bahwa aku menunjukkan kitab Sunan ini kepada Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini adalah salah satu gurunya, dengan menyebutkan bahwa kitab Sunan ini aku serahkan kepada aku tunjukkan kepada Abu Zur'ah dan beliau menelitinya. Namun ada juga sebagian ulama yang menyebutkan bahwa kitab Sunan Ibnu Majah ini disebut juga sebagai musnad. Perlu diketahui bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa kitab musnad atau kitab Sunan adalah kitab perbedaan antara Sunan dan musnad, bahwa kitab Sunan adalah tentang metode penulisan sebuah kitab hadis. Kalau kitab Sunan dituliskan berdasarkan sistematika kajian fikih, sedangkan musnad adalah kitab yang juga berdasarkan pada periwayatan hadis ya. Kitab yang disusun berdasarkan periwayatan hadis. Berdasarkan pada periwayat atau nama perawi pertama hadis, yaitu sahabat, muttasil bil marfu. Periwayatan berdasarkan perawi pertama, yaitu dari kalangan sahabat. Kitab hadis ini sendiri, sistematika kitab hadis ini sendiri
kitab hadis Imam Ibnu Majah ini berisi sekitar 4.341 hadis. Nah, 3.002 hadisnya sudah termuat dalam kitab-kitab hadis Imam Bukhari sampai kepada Imam An-Nasai, dan kemudian 1.339 lainnya merupakan tambahan, dan tambahan ini juga hadis-hadis tambahan. Hadis-hadis ini juga kemudian dibukukan sendiri oleh muridnya, ya, oleh Abu Abbas Ahmad bin Al-Bushiri dengan judul Az-Zujajah, Misbahuz Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah, yang membahas terkait dengan khusus memfokuskan menyendirikan hadis-hadis zawaid yang ada di kitab Ibnu Majah. Kemudian jika dikaitkan dengan kualitas hadis, ada seorang ulama juga meneliti kitab Ibnu Majah ini, yaitu Syekh Muhammad Fuad Al-Baqi, yang mengadakan penelitian dan mengklasifikasikan hadis-hadis yang ada di kitab Ibnu Majah, yaitu seperti tadi disampaikan ada 3.002 hadis yang sudah tercantum di kitab Ibnu Majah, dan sebelumnya juga sudah tercantum di Sahih Bukhari dan lainnya. Kemudian kategori hadis yang hadisnya sahih, ya, sahih sanadnya, sahihul isnad, itu berjumlah sekitar 428 hadis. Kemudian juga hadis yang sahih sanadnya hasan sejumlah 199 hadis, dan hadis yang sanadnya dhaif itu 613 hadis, dan hadis yang berstatus mungkar itu ada 99 hadis. Nah, dari jumlah hadis tersebut bahwa beliau tidak memilih hanya hadis-hadis sahih saja, tapi juga memasukkan hadis dhaif bahkan mungkar ke dalam kitab karangannya, ke dalam kitab susunan kitab hadis susunan beliau. Nah, ini secara tidak diketahui secara pasti apa maksud dari Imam Ibnu Majah, ya. Ketika di kitab lain, ketika imam-imam lain memberikan komentar di dalam kitabnya terkait dengan hadis-hadis yang berstatus sahih atau berstatus dhaif atau berstatus mungkar, tetapi di dalam atau bahkan tidak memasukkan, tetapi Imam Ibnu Majah memasukkan hadis dhaif bahkan sampai mungkar dalam kitabnya. Hal ini bisa jadi dimaksudkan adalah agar umat Islam yang pada saat itu memang sampai pada puncak keemasan dan juga berkembang pula hadis-hadis, bertebaran pula hadis-hadis yang punya kualitas rendah, kualitas dhaif dan mungkar, menjadi informasi bagi umat Islam. Dan ini yang sepertinya bisa dikatakan maksud dari Imam Majah, karena boleh jadi segala informasi yang baik, informasi yang buruk pun perlu, atau informasi yang berkualitas, yang kurang berkualitas pun, atau yang bersifat kurang baik bagi masyarakat, perlu juga disampaikan agar menjadi informasi dan menjadi satu hal peringatan bagi masyarakat untuk untuk bisa diketahui. Nah, demikian pada kesempatan kali ini, semoga paparan singkat ini memotivasi kita untuk terus belajar dan mengkaji kitab-kitab, mengkaji dan mendalami khazanah keilmuan Islam yang luar biasa, yang memiliki sumber-sumber, yang memiliki referensi-referensi yang sangat banyak, bahwa sejarah Islam adalah sejarah keemasan, kemajuan Islam adalah ketika berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, dan warisan para ulama pada masanya adalah menjadi warisan yang juga harus kita jaga dan kita pelajari, kita kaji, dan menjadi pedoman atau menjadi rujukan bagi perkembangan keilmuan Islam dan juga peradaban Islam di masa-masa yang akan datang. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.